Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya banggakan hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang rangkaian jembatan Wexton. Jadi, sebelum masuk ke materi, anak-anakku sekalian bisa memindahi atau men-scan barcode yang ada di layar ya, anak-anakku sekalian, supaya sebentar kita bisa berlatih bersama. Jadi di dalam barcode ini sudah ada materi dan latihannya. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada peserta didik dapat menganalisis rangkaian jembatan Wexton dengan benar. Jadi itu ya, jadi setelah kita belajar hari ini, diharapkan kepada anak-anakku sekalian dapat menganalisis rangkaian jembatan Wexton. Oke, apa sih itu rangkaian jembatan Wexton ya anak-anak sekalian? Jadi intinya jembatan Wexton itu adalah sebuah rangkaian yang kita tidak bisa menentukan atau memastikan bahwa dia termasuk seri atau paralel. Jadi ketika anak-anakku menemukan sebuah rangkaian resistor dan itu tidak bisa kita analisis apakah dia dalam bentuk rangkaian seri atau rangkaian paralel, maka itu bisa dipastikan bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian jembatan Wexton. Nah, rangkaian ini pertama kali ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833. Dan mulai populer sejak diperkenalkan oleh Sir Charles Weston. Jadi Weston ini bukan orang yang pertama kali ya yang menemukan, tapi adalah Hunter Christie. Weston ini hanya mempopulerkan ya. Jadi dia mempopulerkan atau memperkenalkan bahwa ada namanya yang dikatakan jembatan Wexton. Oke. Ada beberapa bentuk dari rangkaian jembatan Wexton. Jadi kurang lebih ada 3 ya anak-anakku sekalian. Jadi di sini misalkan bentuk yang pertama, sini ada R1. Jadi ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, yang mana itu dikatakan jembatan Wexton? Perhatikan R5. R5 ini kita tidak bisa menganalisa apakah dia seri atau paralel terhadap R1, R2, R3, dan R4. Kemudian, yang bentuk yang kedua. Perhatikan juga R5-nya di sini. R5 di sini kita juga tidak bisa menentukan apakah dia seri terhadap R4 atau R2. Kenapa? Karena di sini ada titik percabangan. Dan ini juga kita tidak bisa analisis melalui dengan analisis rangkaian seri dan paralel. Kemudian bentuk yang ketiga, begitupun yang ini. Di R5 ini kita juga tidak bisa memastikan apakah R5-nya seri dengan R1, R2, R3, dan R4. Maka untuk menganalisis rangkaian-rangkaian yang bentuknya seperti ini,
kita menggunakan analisis rangkaian jembatan Wexton. Oke, ada beberapa persamaan rangkaian jembatan Wexton. Nah, di dalam persamaan ini kita bedakan menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, jika hasil perkalian silangnya sama. Nah, yang mana itu perkalian silang yang sama? Jadi misalkan di sini ada R1, jadi ada R1, R2, R3, dan R4. Perkalian silangnya yang mana? Jadi perkalian silangnya yang ini antara R1 dengan R3 dan R2 dengan R4. Nah, jadi R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4. Oke. Bagaimana mendapatkan ini, Pak? Tentunya kan bertanya ya, kenapa bisa R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4? Nah, perhatikan ke sini. Jadi, seumpama di sini ada titik A. Jadi, sini ada titik A. Kemudian di sini ada titik B. Kemudian di sini ada titik C. Dan di sini misalkan titik D. Oke. Ingat, jembatan Wexton itu menganggap bahwa di jembatan ini dianggap bahwa tidak ada arus yang mengalir. Nah, berarti di sini E5-nya sama dengan 0. Jadi Wexton mengatakan bahwa arus yang masuk di jembatan itu sama dengan 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena ini seimbang antara perkalian silangnya. Kalau dia seimbang, itu menandakan bahwa tegangan yang ada di C, jadi PC, itu akan sama dengan tegangan yang ada di D. Ingat anak-anakku sekalian bahwa arus bisa mengalir ketika ada beda potensial. Jadi kalau tidak ada beda potensial, berarti arusnya tidak mengalir ya anak-anakku sekalian. Nah, berarti di sini yang pertama I5-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tegangan di C itu sama dengan tegangan di D. Ya. Oke. Jadi tegangan di C itu sama dengan tegangan di D. Akibatnya apa? Berarti tegangan antara A dan C itu akan sama dengan tegangan antara A dan D. Jadi PAC itu sama dengan tegangan PAD. Nah, PAD. Masih ingat pertemuan pertama sekali di bab ini anak-anak sekalian? Hukum Ohm yaitu PIR ya, atau P sama dengan I kali R. Nah, berarti kalau di sini A dengan C, berarti di sini misalkan ada RI1, kemudian di sini ada I2, di sini ada I4, kemudian di sini ada I3. Oke. Berarti tegangan antara A dan C tidak lain daripada I1 dikali R1 itu sama dengan I2 dikali dengan R2. Nah, misalkan ini persamaan 1. Kemudian, yang kedua, karena tegangan di C sama dengan D, itu juga akan mengakibatkan bahwa tegangan yang ada antara C dan B itu akan sama dengan tegangan yang ada antara B dan D. Nah, jadi PCB itu akan sama dengan PBD. Nah, berarti PCB itu ada I4 dan R4. Berarti di sini I4 dikali R4 sama dengan I3 dikali dengan R3. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita kembali ke arus. Nah, arusnya tadi I5 sama dengan 0. Jadi, kalau arus yang masuk ke R5 itu sama dengan 0, jadi yang ini, berarti rangkaian yang menuju R5 ini saya sudah bisa mengabaikan. Karena kan arusnya tidak ada masuk ke situ ya. Nah, sekarang, berarti antara R1 dengan R4 itu hubungannya apa anak sekalian? Seri. Ingat, kalau seri, apanya yang sama? Tegangan atau arus?
Iya, arusnya sama. Nah, kalau arusnya sama, berarti I1 dengan I4 itu sama ya. Jadi, ini akan berakibat I1 itu akan sama dengan I4. Begitupun juga dengan R2 dan R3. Ini juga hubungannya seri. Sehingga arus yang masuk di R2 itu akan sama dengan arus yang masuk di R3. Atau I2 sama dengan I3. Nah, sekarang antara persamaan 1 itu saya bagi dengan persamaan 2. Jadinya I1 R1 dibagi I4 R4 ini sama dengan I2 R2 per I3 R3. Nah, tadi kan I1 sama dengan I4. Berarti yang ini bisa kita coret ya, karena sama. Kemudian I2 dengan I3 juga sama. Berarti ini juga saya bisa coret. Sekarang kita kalikan silang. Oke, jadi R1 dikali R3 itu akan sama dengan R2 dikali R4. Terbukti. Jadi, kalau ditanya dari mana Pak asalnya R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4, asalnya dari pembuktian di atas ya. Jadi kalau ditanya seperti itu jawabannya ya. Oke. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini terkait jembatan Wexton, anak-anakku boleh memperhatikan video animasi berikut. Jadi di sini ada 5 resistor yang dirangkai menjadi sebuah jembatan Wexton. Jadi di sini ada R1 yang hambatannya 10 ohm. Kemudian ini saya tetapkan sebagai R2 yang hambatannya 15 ohm. Dan yang ini sebagai R3, ini R3-nya sebagai hambatan geser ya. Jadi dalam prakteknya di laboratorium itu ada namanya hambatan geser atau biasa disebut dengan rheostat. Bisa juga potensiometer boleh. Jadi di sini, oke. Setelah ditutup saklarnya, ternyata masih ada arus yang mengalir pada I5 atau resistor yang di tengah ini. Ini menandakan bahwa rangkaian ini belum dikategorikan sebagai jembatan Wexton. Karena jembatan Wexton itu menganggap bahwa di I5 ini itu tidak ada arus. Bagaimana caranya supaya arus yang mengalir di sini sama dengan 0? Maka hambatan gesernya itu kita ubah-ubah. Jadi kita manipulasi sedemikian rupa sampai arus yang masuk di sini sama dengan 0. Sekarang arus yang masuk di sini sudah sama dengan 0. Ternyata nanti hambatannya di sini 20 ohm, baru hambatan dalam rangkaian dalam keadaan seimbang. Nah, biasanya dalam prakteknya kita mau menentukan hambatan tertentu. Misalkan resistor di sini kita menentukan hambatannya. Ternyata setelah dikali silangkan hambatannya didapat 30 ohm. Kemudian kita ukur melalui alat ukur, ternyata juga diperoleh 30 ohm. Jadi ini sudah tepat sekali dalam praktikumnya sehari-hari untuk menganalisis atau mengkontekstualkan seperti apa rangkaian jembatan Wexton. Maka anak-anakku sekalian di sekolahnya bisa melakukan praktikum seperti pada animasi di atas ya. Oke. Kemudian hambatan pengganti. Nah, di jembatan Wexton ini sama dengan rangkaian-rangkaian yang sebelumnya, bahwa yang kita harus cari adalah hambatan pengganti. Dari hambatan pengganti ini ada banyak bisa variabel-variabel yang bisa kita cari juga. Misalnya berapa arusnya, berapa tegangannya, berapa dayanya dan sebagainya. Nah, untuk menentukan hambatan pengganti, perhatikan di sini R1 dengan R4 ini hubungannya apa, anak-anak sekalian? Seri. Ingat ya, seri itu tidak bercabang. Jadi antara R1 dengan R4 itu kan tidak bercabang ya. Makanya di sini dikategorikan seri. Nah, pertemuan sebelumnya menganggap bahwa kalau dia seri itu gampang ya, anak-anak sekalian, tinggal dijumlahkan saja. Jadi R1 ditambah dengan R4. Kemudian
Antara R2 dengan R3 ini juga seri, maka langsung saja dijumlahkan, yaitu R2 ditambah R3. Nah, sekarang karena ini sudah kita serikan, oke, ini sudah seri. Nah, kemudian ini juga sudah seri. Misalkan ini ada R14 dan ini adalah R23. Nah, sekarang antara R14 dengan R23 ini hubungannya apa? Paralel. Nah, kalau hubungannya paralel itu dijadikan pecahan. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R14 ditambah dengan 1/R23. Mudah ya dipahami anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kasus yang kedua atau kondisi yang kedua, bagaimana Pak kalau misalnya hasil perkaliannya tidak sama? Nah, jadi kalau misalkan di sini antara R1 dikali dengan R3 itu tidak sama dengan perkalian silang antara R2 dikali dengan R4. Apa yang kita harus lakukan supaya ini tetap memenuhi jembatan Wheatstone? Oke. Maka langkah yang harus kita tempuh adalah dengan membuat rangkaian hambatan bantu, namanya delta star. Nah, delta, ingat kata delta? Delta itu menyerupai segitiga. Star itu seperti bintang ya. Jadi kalau misalkan di sini saya tetapkan deltanya, jadi delta tadi seperti segitiga. Saya misalkan menetapkan bahwa delta itu ada R1, R2, dan R5. Apakah bisa Pak R3, R4, dan R5? Bisa, tidak jadi masalah. Nah, sekarang Bapak fokus di R1, R2, dan R5. Nah, ini kita tetapkan sebagai delta. Nah, setelah itu kita buatkan lagi starnya. Jadi kita buatkan starnya. Star ini untuk menggantikan nanti hambatan yang ada di delta itu. Berarti taruhlah misalkan di sini ada RA, RB, dan RC. Nah, sekarang karena kita mau menggantikan R1, R2, dan R5-nya, berarti kita harus cari berapa RB-nya, berapa RC-nya, berapa RA-nya, dan sebagainya. Nah, sekarang, untuk menentukan RA-nya, itu gampang saja ya. Nah, kita perhatikan saja di sini, RA. RA itu yang mengapit adalah R1 dan R2. Maka di sini R1 dikali R2 dibagi dengan jumlah hambatan yang ada di delta itu. Apa yang hambatan yang ada di delta? Ada R1, ada R2, dan ada R5. Berarti per R1 ditambah R2 ditambah R5. Begitupun juga dengan RB. Coba lihat RB. RB yang mengapit adalah R1 dan R5. Maka di sini adalah R1 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah dengan R5. Begitupun juga dengan RC. RC yang mengapit yang mana? R1 dan R2 dan R5. Maka di sini adalah R1, R2 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah dengan R5. Jadi ini mudah memahami ya anak-anak sekalian. Jadi yang agar mudah dipahami di sini, kita lihat saja yang mana yang mengapit star itu. Jadi kalau misalkan diapit oleh R12, maka yang di atas R1 dikali R2. Kalau misalkan yang mengapit adalah R25, maka yang di atas adalah R2 dan R5. Oke? Nah, sama seperti tadi, yang kita mau tentukan juga di sini adalah hambatan pengganti. Nah, karena R1, R2, dan R5 sudah digantikan dengan RA, RB, dan RC, maka bentuk rangkaiannya sekarang seperti ini, ya, anak-anak sekalian. Jadi RA, RB, RC. Sekarang kita perhatikan yang ini. Jadi RA dan RB ini hubungannya adalah seri, ya. Nah, jadi rangkaian seri. Begitupun juga dengan ini. RC dan R3 ini juga seri, ya. Seri. Nah, kalau dia seri maka kita langsung jumlahkan. Makanya di sini RB4 itu sama dengan RB ditambah R4. Begitupun juga dengan RC3, berarti RC ditambah R3. Nah, karena ini sudah seri, ini kita sudah serikan, maka hubungannya antara yang ini dengan ini sudah paralel. Nah, kalau dia paralel berarti 1/Rp sama dengan 1/Rb4 ditambah 1/Rc3. Nah, sekarang karena ini sudah kita paralelkan lagi, maka sekarang rangkaiannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini sebagai RA, di sini sebagai RV. Ini hubungannya apa?
Seri. Kalau seri gampang ya, tinggal ditambahkan. Jadi R totalnya atau R terakhirnya atau hambatan penggantinya itu sama dengan RA ditambah dengan RP. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah kan belajar fisika? Jadi fisika itu asik. Jadi segala sesuatu yang dianggap susah harus dinikmati supaya itu akan lebih memudahkan memahami materi-materi pelajaran yang kita akan pelajari, ya anak-anak sekalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini, anak-anakku sekalian? Atau ada yang belum dipahami? Boleh ditanyakan. Kalau belum ada, saya akan lanjut ya. Jadi kita lanjut. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, mari kita mengerjakan soal-soal latihannya ya. Biasanya Pak, kalau saya materinya saya belum terlalu mengerti, nanti dijelaskan contoh soalnya atau latihannya baru mengerti. Sekarang perhatikan ya, baik-baik anak-anakku sekalian. Kita kerjakan soal-soal latihan terkait dengan jembatan Wexton. Oke, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Jika tegangan yang mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan adalah 48 volt, jadi 48 volt, maka kuat arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah kuat arusnya sama dengan berapa. Nah, sekarang saya misalkan dulu yang ini ya. Jadi misalkan yang ini sebagai R1. Kemudian yang ini sebagai R2. Kemudian ini sebagai R3. Ini sebagai R4 dan ini sebagai R5. Ingat tadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguji apakah perkalian silannya sama atau tidak. Yang mana harus diperkalikan silan? Berarti antara R1 dengan R3 dan R2 dengan R4. Sekarang kita uji ya. Oke, jadi R1 dikali dengan R3, apakah sama dengan R2 dikali dengan R4? R1-nya 6, kemudian R3-nya 4, dan R2-nya 6, kemudian R4-nya 4. Oh, ini sudah bisa dipastikan sama ya. Jadi ini 24, ini juga 24. Kalau dia sama, berarti kita kembali ke kondisi awal yang tadi ya. Oke. Karena ini jembatan Wexton, berarti yang ini kita sudah bisa mengabaikan. Jadi R5-nya kita abaikan. Kenapa diabaikan? Karena tidak ada arus yang mengalir ke situ ya. Nah, sekarang coba perhatikan ke sini, berarti yang tersisa tinggal R1, R2, R3, dan R4. Coba perhatikan, R1 dengan R2 ini kan hubungannya apa? Seri. Nah, berarti di sini taruh misalkan RS seri 1. Nah, berarti ada R1 dengan R2. Berarti R1 ditambah dengan R2. Ini sama dengan 6 ditambah 6. Ini 12 ohm. Nah, sekarang R3 dengan R4. Karena ini R5-nya sudah diabaikan juga, berarti ini sudah seri. Jadi dari R3 kemudian masuk ke R4. Ini juga hubungannya adalah seri. Berarti RS2 atau rangkaian seri kedua itu sama dengan R3 ditambah dengan R4. Ini sama dengan 4 ditambah 4. Sama dengan 8 ohm. Nah, sekarang karena R1 dan R2 itu kita sudah serikan, begitupun juga dengan R3 dan R4 ini kita juga sudah serikan, berarti gambarnya sekarang seperti apa? Nah, sekarang gambarnya sudah seperti ini.
Oke, berarti di sini adalah RS1 dan di sini adalah RS2. Ini bentuknya apa, anak-anakku sekalian? Paralel. Jadi sekarang bentuknya paralel. Kalau dia paralel berarti dia 1/RP ditambah dengan 1/RS1 sama dengan ditambah dengan 1/RS2. Nah, jadinya apa? Di 1/RS1 sama dengan 12, di 1/12 ditambah dengan 1/8. 12 dan 8, ini kan tidak sama penyebutnya. Nah, berarti kita harus samakan. Cari satu bilangan yang bisa dibagi 12, bisa juga dibagi 8. Kira-kira berapa? Oke, 24. Nah, jadi penyebutnya adalah 24. 24 dibagi 12 dikali 1. 24 bagi 12 berapa? 2. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadinya 5/24. Nah, berarti RP-nya ini sama dengan, tinggal kita balik saja. Berarti 24/5 ohm. Nah, sekarang yang dicari adalah berapa arusnya. Berarti I-nya ya yang dicari, anak-anakku sekalian. Ingat, hukum ohm itu adalah P sama dengan I kali R. Jadi P sama dengan I kali R. Saya biasa sebut begini, PIR, supaya mudah diingat. Jadi hukum ohm itu PIR. P sama dengan I kali R. Jadi kalau I-nya saya cari, berarti P per R. Nah, sekarang P-nya kan sudah ada di soal. 48 volt. Jadi ini. 48 volt. Ini 48 per R, berarti yang dimaksud R di sini adalah hambatan totalnya atau RP yang terakhir. Itu sama dengan 24 dibagi dengan 5. Oke, berarti ini sama dengan 48 dikali 5 per 24. Sehingga I sama dengan, ini dulu kita coret ya, 48 dengan 24. Masing-masing bagi 24, berarti ini sama dengan 2. Jadi 48 dibagi 24 sama dengan 2. Berarti sisa 2 kali 5 sama dengan 10 ampere. Oke, jadi jawabannya adalah bagian D. Bagaimana anak-anakku sekalian sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan terkait latihan 1 ini? Mungkin masih dianggap mudah ya. Jadi untuk latihan 1 ini belum ada pertanyaan. Kalau belum, kita lanjutkan ke soal atau latihan yang kedua. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi gambarnya seperti ini. Ada 4 ohm, ada 3 ohm, 2 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm lagi. Sekarang pertanyaannya adalah besar hambatan pengganti pada rangkaian di atas adalah. Jadi misalkan saya tetapkan ini. Jadi ini sebagai R1-nya. Kemudian ini sebagai R2. Dan ini sebagai R3. Kemudian yang 6 ohm saya kasih R4. Dan 2 ohm ini sebagai R5. Nah, anak-anakku sekalian, langkah awal, ingat lagi seperti yang Bapak bilang tadi, harus diuji apakah perkalian silangnya sama atau berbeda. Nah, sekarang kita kali silang. R1 dengan R3, berarti R1 dikali R3, apakah sama antara R2 dikali dengan R4. R1-nya 4. R3-nya 2. Kemudian R2-nya 3. Dan R4-nya 6. Oke. 6 kali 2 ini 12. 3 kali 6 ini 18. Ternyata tidak sama. Jadi ini tidak sama. Sesuai dengan konsepnya tadi, kalau misalkan perkalian silangnya tidak sama, berarti kita harus membuat rangkaian bantuan yang namanya delta
delta star. Nah, jadi kita buatkan deltanya. Saya tetapkan deltanya misalkan yang ini ya. Jadi R1, R4, dan R5. Nah, setelah itu dibuatkan starnya. Nah, jadi saya buatkan starnya di sini. Oke. Nah. Ini misalkan RA, kemudian ini RB, dan ini RC. Oke. Sekarang kita cari dulu RA-nya berapa. Jadi RA itu sama dengan, perhatikan ke sini, yang mengapit RA itu adalah R1 dan R4. Maka di sini adalah R1 dikali dengan R4 per jumlah hambatan pada delta. Jumlah hambatan pada delta yaitu R1, R2, R4 dan R5. Jadi di sini R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Ini hasilnya berapa? R1-nya sama dengan 4. Kemudian R4-nya sama dengan 6. Per R1 4, R4 6, kemudian R5 2. 4 dikali 6 ini sama dengan 24. 4 ditambah 6 ditambah 2 ini sama dengan 12. Jadi 24 dibagi 12 sama dengan 2 ohm. Diperolehlah RA-nya sama dengan 2 ohm. Sekarang RB. Coba lihat RB. RB yang mengapit RB adalah R1 dan R5. Berarti yang di atas ini adalah R1, R5 per R1 ditambah R4 ditambah dengan R5. R1-nya 4, kemudian R5-nya 2, per 4 ditambah 6 ditambah 2. Ini sama dengan 8 per 12. Masing-masing bagi 4, 8 bagi 4 sama dengan 2, 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadinya 2 per 3 ohm. Sekarang, cari lagi RC. Yang mengapit RC adalah R4 dan R5. Berarti di sini R4 dikali R5 per R1 ditambah R4 ditambah R5. Ini sama dengan R4-nya 6. Kemudian R5-nya 2. Per 4 ditambah 6 ditambah 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Per 12. Ini sama dengan 1 ohm. Sekarang sudah didapat semua. RA-nya sudah ada, RB-nya sudah ada, dan RC-nya sudah ada. Sekarang langkah berikutnya adalah kita kembali menggambar rangkaiannya seperti apa. Jadi sekarang bentuk rangkaiannya kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Berarti di sini RA, ini RB, ini RC, kemudian di sini ada R2, dan di sini ada R3. Nah, memperhatikan rangkaian di atas, RB dengan R2, jadi RB dengan R2, ini hubungannya apa, anak-anakku sekalian? Seri. Jadi ini hubungannya seri. Taruhlah misalkan ini RS1. Begitupun juga dengan RC dengan R3. Ini juga hubungannya adalah seri. Misalkan ini seri kedua. Oke. Nah, berarti untuk menemukan RS1-nya itu sama dengan RB ditambah dengan R2. Karena ini seri berarti langsung ditambah ya. Nah, RB-nya berapa? RB-nya 2/3. Ditambah
R2. R2 sama dengan 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Berarti kita pakai penyebut 3. Berarti di sini 2 ditambah 3 kali 3, 9. Jadinya 11/3 ohm. Nah, kemudian rangkaian seri keduanya itu sama dengan RC dengan R3. Berarti RC ditambah dengan R3. Ini sama dengan RC-nya sudah didapat tadi 1 ya. Berarti 1 ditambah R3. R3-nya sama dengan 2. Oke, jadinya 3 ohm. Nah, karena RS1 dan RS2-nya kita sudah analisis, berarti kita cari lagi hubungan antara RS1 dengan RS2. Bagaimana hubungannya sekarang? Paralel. Jadi dia paralel. Berarti sekarang 1/Rp sama dengan 1/Rs1 ditambah dengan 1/Rs2. Nah, RS1-nya berapa? Sama dengan 11/3. Jadi 1/11/3 ditambah RS2-nya 3, berarti 1/3. Nah, berarti ini 3-nya naik dulu, berarti 3/11 ditambah dengan 1/3. Nah, ini samakan dulu penyebutnya ya. Nah, pakai penyebut yang bisa dibagi 11, bisa juga dibagi 3. Nah, kita ambil 33 saja ya. Nah, jadi penyebut 33. 33 bagi 11, 3 kali 3, 9. Oke. Kemudian 33 bagi 3, 11, dikali 1 sama dengan 11 ya. Nah, sekarang 11 tambah 9 sama dengan 20/33. Sehingga didapatlah RP-nya. Jadi RP sama dengan, tinggal dibalik, berarti 33/20 ohm. Nah, berarti sekarang gambarnya seperti apa? Nah, ini sudah didapat paralelnya, berarti sudah lurus ya. Jadi di sini gambarnya sudah seperti ini. Nah, jadi di sini RA-nya, di sini RP-nya. Coba perhatikan sekarang bentuknya apa? Seri. Jadi ini sudah seri. Berarti R totalnya itu sama dengan RA ditambah dengan RP. RA-nya sudah didapat tadi, sama dengan 2. Oke, kemudian RP-nya juga sudah didapat, 33/20. Oke, sehingga R totalnya sama dengan 20 kali 2, sama dengan 40, ditambah 33/20. Jadinya 73/20. Nah, 73/20 itu sama dengan berapa? Sama dengan 13/20. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian A ya. Jadi jawaban terakhirnya adalah R totalnya diperoleh 13/20 ohm. Bagaimana anak-anakku sekalian sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke, kalau begitu, untuk lebih memahami lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, jadi ini contoh variasi lain dari jembatan Wexton. Nah, jadi ada misalkan di sini R, kemudian ada RX, kemudian ini ada kawat ADC. Nah, jadi jika diketahui panjang kawat AC, jadi panjang kawat AC-nya itu sama dengan 80 cm, dengan R sama dengan 120 ohm, kemudian jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Nah, ini menunjukkan angka 0, berarti ini sesuai dengan kaidah kasus pertama tadi, bahwa
kalau galvanometernya menunjukkan angka 0, berarti tidak ada arus yang mengalir pada di sini. Jadi dari sini ke bawah ini tidak ada arus yang mengalir. Maka ini dianggap rangkaian dalam keadaan seimbang. Kalau dia dalam keadaan seimbang, berarti memenuhi syarat dia adalah rangkaian jembatan Wexton. Oke. Sekarang kita tinggal cari. Berarti kalau begitu di sini. Oke, dari A ke D, jadi sini dari A ke D, di sini ada hambatan RAD. Jadi ini ada RAD. Kemudian dari D ke C, ini berarti ini hambatannya adalah RDC. RDC. Nah, sekarang kita kali silang. Jadi R dengan RDC sama dengan RX dengan RAD. Jadi R dikali dengan RDC ini sama dengan RX itu dikali dengan RAD. Jadi RAD. Nah, masih ingat anak-anakku sekalian pelajarannya pada minggu lalu? Ada namanya hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar itu rumusnya R sama dengan rho L per A. Rho L per A. Berarti di sini rho, karena ini kawatnya hanya satu, ya. Dari A ke C itu kawatnya hanya satu, berarti di sini rho-nya sama. Jadi rho ini sama dengan L. Berarti kalau L, berarti L dari A ke D. Jadi LAD per luas penampang kawatnya. Ini juga penampannya sama ya. Jadi ini penampannya sama. Jadi ini RAD. Nah, sekarang bagaimana dengan RDC? Nah, RDC. Berarti dengan cara yang sama, berarti di sini rho, berarti di sini LDC per A. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Jadinya R, kemudian RDC, berarti RDC yang ini ya, berarti rho LDC per A, ini sama dengan RX, kemudian RAD-nya ini sama dengan rho LAD per A. Nah, sekarang karena massa jenisnya sama atau hambatan jenis kawatnya sama, berarti ini kita bisa coret. Kemudian luas penampangnya juga karena kawatnya ini homogen, berarti luasnya sama juga. Berarti ini juga kita sudah bisa coret. Jadinya R LDC itu sama dengan RX dikali dengan LAD. Nah, ini sudah bisa kita cari jawabannya. Jadi R-nya tadi 120. Jadi ini 120 dikali LDC. LDC-nya berarti ini kan tadi panjang keseluruhannya ini sama dengan 80 ya. Ini 80. Sementara A ke D ini sama dengan 60. Berarti sisanya di sini berapa? Sama dengan 20, berarti di sini 20 cm. Jadi LDC-nya sama dengan 20. Kemudian ini yang dicari RX dikali dengan LAD sama dengan 60. Oke. Jadi RX ini sama dengan 120 dikali 20 per 60. Oke. Antara 120 dengan 60 ini kan kita bisa bagi langsung ya. Jadinya sisa 2. Jadi tinggal 2 dikali 20 sama dengan 40 ohm. Jadi RX-nya sama dengan 40 ohm. Didapatlah bagian B. Bagaimana? Mudah kan belajar fisika, anak-anakku sekalian? Jadi segala sesuatu yang sulit kalau dinikmati, dipelajari dengan bagus, insya Allah akan menjadi sebuah kemudahan. Baiklah anak-anakku sekalian, karena waktu yang membatasi kita, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada ya? Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.